Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat sesepuh pencaksilat Bapak Silat Dunia Bapak Edi M. Nalapraya, sekaligus sebagai pembina PPS Putar Betawi, Bapak Hadi Narawi Ramli sebagai penasehat PPS Putar Betawi, Bapak Uci Sanusi sebagai sesepuh juga Putar Betawi, Bapak Dr. Wisnu, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi ataba al-hadan inna rabbana la ghafurun syakur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, siang ini, kita masih sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan sehingga bisa menghadiri acara silaturahim dengan insya Allah Ketua Umum PPS Putar Betawi yang baru. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita serta keluarga istiqomah di dalam ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini perlu saya kemukakan dulu, sejak tanggal 17 Juni 2020 orang tua kita Bapak Haji Edi Suryadi yang telah memegang sebagai Ketua Umum Putar Betawi kurang lebih 30 tahun lamanya, telah menulis surat, telah menyerahkan mandatnya kembali kepada Bapak Edi M. Nalapraya sebagai sesepuh. Dalam suratnya adalah beliau mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPS Putar Betawi. Itu sudah disampaikan suratnya kepada sesepuh PPS Putar Betawi dan diterima oleh Bapak Edi. Dan sejak itulah ada kekosongan Ketua Umum hampir 5 bulan. Dan kita semua ini bertanggung jawab untuk mencari figur-figur pengganti penerus Bapak Haji Edi Suryadi. Insya Allah dengan pengarahan dari Bapak sesepuh, Bapak Edi, Bapak Narawi, Bapak Uci, dan Bapak Jakaria, Bapak Arifin semua, akhirnya memilih Ketua Umum yang baru, yang insya Allah amanah untuk kedepannya, yaitu Dr. Wisnu. Ini Ketua Umum PPS Putar Betawi yang baru. Jadi lengkapnya saya akan berbicara namanya nih, karena namanya panjang banget, ada titelnya panjang juga nih. Saya nggak ngerti juga ini, nanti beliau lah yang menerangkan ini. Jadi susunannya adalah Dr. Hadi Agastya Wisnu Wardana SP PD KGEH Finasip. Nanti Pak Wisnu, Pak Uci, dan teman-teman sekalian, dia kirim salam. Mudah-mudahan acara ini akan lancar. Begitu juga dengan Pak Willem, juga WA ke saya, dia salam juga. Pak Arifin salam juga dalam kondisi tidak sehat. Terus Pak Jakaria demikian. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk selanjutnya, nah ini acara yang kedua, sambutan adalah Bapak Edi M. Nalapraya. Kita tidak asing lagi dengan Babe yang satu ini. Ya, udah malang melintang. Jadi kita harapkan, kita dengarkan apa petunjuk, apa perjalanan Putar Betawi. Silakan Pak Edi Nalapraya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bang Nahrawi. Bang Nahrawi ini pernah menjadi Wakil Ketua Umum PB-IPSI di tingkat paling tinggi di IPSI ya. Kemudian di sini ada Ketua Umum yang baru, Pak Wisnu. Saya sama Pak Wisnu juga satu perguruan. Perguruan saya banyak, Purbakala, Pondok Pinang, Beksi, habis deh. Termasuk Pusaka Jakarta, Silamba. Saya berterima kasih nih kepada Anda yang bisa hadir. Tolong sampaikan kepada teman-teman kita hadir. Tadi disebut sama Bung Bambang, saya disebut Bapak Pencaksilat Dunia. Mau dengar dulu ceritanya? Boleh, Pak. Ceritanya begini, Pak. Saya itu sebagai presiden Persilat yang sejak awal membangun silat dari tahun 78. Saya ketua IPSI tahun 78. Kenapa saya dipanggil Bapak Pencaksilat Dunia? Awalnya sih sebetulnya saya sebagai presiden Persilat ada kejuaraan pencaksilat se-Eropa. Itu pencaksilat se-Eropa itu sudah dipertandingkan tahun 1998. Waktu saya datang ke Eropa itu ada 14 negara. Saya bilang begini, itu 2008, yang terakhir saya datang ke Eropa itu di Munich. Munich itu di itu ya, di Jerman. Ya di Jerman. Karena saya 2010 mau mundur sebagai presiden Persilat. Kalau 2003 saya mundur dari PB-IPSI, saya serahkan sama Bapak Prabowo Subianto. Nah yang dunia baru saya mau serahkan 2010. Karena saya sudah 30 tahun membangun pencaksilat dunia. Mereka marah. Nggak boleh saya mundur. Enak aja lu bilang ngasih duit. Enggak, kita nggak boleh mundur. Tapi akhirnya dia nggak bisa nolak. Berdirilah di situ Presiden Silat Belanda sama Prancis tidak keberatan saya mundur. Tapi saat ini Edi Nalapraya diangkat sebagai Bapak Pencaksilat Eropa. Gitu kan. Urutannya gitu kan. Nggak langsung terbang ke dunia. Karena diakui, kenapa diangkat saya sebagai Bapak Pencaksilat Eropa? Karena mereka nggak mau putus hubungan. Kalau saya keluar kan dia nggak bisa lagi ngundang saya kan. Tapi sekarang setiap ada kegiatan Belgia Open tetap ngundang saya. Bahkan 2002 saya diundang lagi ke sana. Jadi rupanya dia nggak mau putus antara hubungan saya sama Eropa. Itu satu. Kemudian siapa yang datang ke itu, ke UI 2000 berapa kemarin? 18. Datang ya? Datang. Pernah nggak ada pidato yang hadir tuh banyak di situ? Presiden Silat Belanda, Presiden Silat Uzbekistan, Presiden Silat Azerbaijan, Presiden Silat Prancis, Presiden Silat Jepang.
Kemudian juga ada beberapa dari Australia yang hadir. Nah, setelah acara tamu-tamu luar asing itu karena permintaan UI adanya kehadiran pesilat asing. Jadi setelah kita tampilkan di podium, terakhir itu presiden silat Spanyol ya, dia ambil mic, dia bilang gini bahasa Inggris, terima kasih kepada UI yang telah membeli gelar saya budaya, karena pencak silat itu budaya, bukan olahraga awalnya. Dia bilang terima kasih to Bapak Edi Praya, special to Pak Edi Praya, the father silat of the world. Ya, itu ucapan pertama dari Ferry Suami menyatakan saya sebagai Bapak pencak silat dunia. Nah, itu 3 Mei 1918. Tapi Pak Prabowo kalau ada yang mau sertifikatnya nanti minta sama Pak Anwar dah. Kalau mau disimpan di rumah dicetak aja masing-masing ya. Nah di situ Pak Prabowo menyatakan saya dalam bahasa Inggris Bapak pencak silat dunia. Jadi itu baru yang resmi dari Pak Prabowo sebagai presidensi silat. Itu perkembangan. Kemudian ditambah lagi berdua dengan Menpora ada 2 sertifikat. Itu sekedar tadi karena saya dibilang Bapak pencak dunia, itu kira-kira ininya urutannya. Nah selanjutnya mengenai Putra Betawi. Saya jadi ketua IMSI di DKI itu tahun 78 Bang. Itu kalau anak-anak saat 78 itu kalau datang berlatih ke tempat ini aja, mereka pakai kaos biasa, nggak pakai baju silat kayak pegulat yang merah tuh, Putra Baja, nggak ada yang pakai itu Bang. Sampai sini dia latihan, buka kaos pakai baju silat, habis latihan buka lagi baju silatnya, pakai kaos lagi, naik bis. Saya tanya, kenapa lu buka lagi? Malu Pak, ntar naik bis pakai baju silat. Malu kenapa? Tapi dikatain olahraga kampungan. Itu saat itu. Nah, sebagai pimpinan yang ingin membangun, harus dibangun mentalnya dulu, akhlaknya dibangun. Kalau tentara mau perang kan harus dibangun mentalnya dulu. Kalau belum apa-apa udah nyerah ya nggak bisa apa-apa. Nah, alhamdulillah cara saya itu gampang. Karena kalau pakai silat malu, kita tunjukkan orang bule pakai silat. Orang bule pakai silat yang pernah menjajah kita. Alhamdulillah sekarang siapa yang tahu sekarang? Ada berapa negara sudah terbina? Belum yang tahu ya? Bang, coba tanya Mas Arko nanti ya. Saya juga nggak ngikuti. Udah berapa negara terdaftar? Ya. Sejak saya lepas 2010 aja sudah 50 negara. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa pencak silat itu yang diwariskan nenek moyang kita itu budaya, bukan olahraga. Jadinya olahraga kapan? Anda tahu kapan jadinya olahraga? 18 Mei 1948. 48. Ingat tuh. Itu di 18 Mei 48 itu oleh Pak Wongso Negoro dihimpun semua perguruan. Baru itu tahun berapa masuk PON? Tahun berapa? Tahun 73.
dari 48 ke 73 itu 25 tahun karena begitu kerasnya pandangan-pandangan perburuan untuk dijadikan olahraga. Nah, yang saya tahu tradisi Betawi, karena tradisi itu ya jarang yang tertarik kepada pekan olahraga, pertandingan olahraga, sehingga dia milih kayak yang tradisi sekarang di Jakarta adalah gitu, apa namanya itu forum bukan yang tradisi Betawi juga. Asrabi ada lagi satu PPSTI, iya kan? Itu tradisi juga itu. Nah itu nanti kalau boleh kita adakan pertukaran pikiran, karena banyak juga kesilat sekali. Nah jadi hari ini saya hanya ingin menjelaskan mengapa putra Betawi itu sampai dipegang sama Pak Teddy itu 30 tahun ya? 30 tahun. Kenapa diserahkan kepada saya? Karena saya 30 tahun lalu yang amanatkan, pimpinlah putra Betawi ini. Karena saya anggap Pak Teddy mampu untuk mengembangkan itu. Karena apa? Bayangin, 30 tahun dia pernah dapat anggaran dari DKI? Nggak ada. Tapi ibadahnya itu besar. Karena apa? Menyenangkan orang nggak? Dia jadi anggota persilat. Bukan sombong nih. Saya bangun persilat 40 negara juga nggak ada tuh biaya negara itu sama. Ibadah aja. Karena apa? Kita memperbesar silaturahmi. Coba ibu mau kemana ibu? Jalan-jalan ke luar negeri mau kemana ibu? Pengen ke negeri mana coba? Jepang. Di Jepang ada silat Jepang. Presiden namanya Kyoko yang saya dapat gelar budaya, tapi dia datang. Bahkan begitu dekatnya hubungan batin kita ya. Saya ada acara itu dari 11 negara dan itu presiden itu hadir. Nah itu kan kita membentuk silaturahmi. Nah kemudian dengan adanya putra putri sekarang ini saya pengen ya, nanti saya mau usulkan Pak Bambang tetap ada di organisasi, undang lagi yang belum datang atau kita datangi, walaupun ini musim corona nggak apa-apa dah, tapi kita jaga jarak aja, memang nggak ada kegiatan. Tapi putra Betawi sudah memberi contoh kemarin. Walaupun pimpinannya belum ada ya, kita bikin apa dong? Virtual putra Betawi kan? Ada kan? Bayangin, nggak ada pimpinan, tapi jalan. Ya, Pak Bambang dan teman-teman. Nah, itu satu tanda bahwa dalam keadaan apa, kita tetap berjalan. Karena apa? Karena Anda tahu, tradisi pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itu yang saya kata tadi. Bayangin, siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka? Anda mau dengar ceritanya? Itu ide saya 2014. Saya ada pikiran pengen gitu, kan bangga kan budaya kita diakui sama UNESCO seperti batik, angklung, ya kan sudah diakui. Borobudur diakui, tapi ditutup karena tidak terawat. Silat pun kalau kita diam aja, nggak ada kegiatan seperti festival, itu bisa dicabut lagi sama UNESCO. Bayangin, saya pribadi ya inginlah mengangkat derajat pencaksilat. Itu usaha saya. Cerita silat di Indonesia tuh nggak ada, nggak lengkap. Kemana saya cari? Ke Universitas Leiden negeri Belanda.
Itu 3 kilometer itu sejarah Indonesia terpampang. Mau kirim orang ke sana nggak ada uang. Kemana saya pergi? Ke Menteri Olahraga Raul Suryo membiayai itu. Alhamdulillah sekarang pencaksilat, tradisi silat sudah diakui oleh UNESCO. Doain nih katanya sih, Bang, doain. Menurut informasi dari anak-anak sini, itu sertifikat dari UNESCO itu akan diserahkan ke Indonesia melalui duta besar kita di Perancis. Duta besar Perancis akan diserahkan kepada Mendikbud. Mendikbud akan menyerahkan sertifikat itu kepada siapa? Kepada Edi Nalapraya. Doain itu rencananya. Karena usulan ke UNESCO itu bukan oleh PBIPSI. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Tidak boleh. Itu usulan dari komunitas pencaksilat. Kalau ada suka main HP, coba buka di YouTube nanti setelah ini ya, cari di situ. UNESCO pencaksilat. Itu lihat ada video yang dibikin oleh pemerintah. Bagaimana ceritanya? Nanti baru Anda tahu siapa inisiator pencaksilat itu. Jadi kepada putra Betawi, satu lagi yang Anda ingat, walaupun Anda tidak aktif di olahraga, tapi kalau boleh sih mulailah dengan ikut tanding, ya kan? Karena apa? Karena musyawarah nasional PBIPSI yang insya Allah nanti bulan berapa ya? Kalau nggak salah Desember. Berapa bulan lagi? Itu akan musyawarah. Nah, saudara berhak satu suara dalam munas itu putra Betawi. Coba. Di Indonesia hanya ada 2 daerah yang punya 2 suara. Satu Jakarta dan Bandung. Nah, jadi kalau kita tidak, jadi kita ada andil untuk memilih. Jadi begitu besar peran putra Betawi. Jadi tolonglah saya ini doain aja nih. Kira-kira 7 bulan lagi akan disebut umurnya 90 tahun. Alhamdulillah sekarang saya masih, walaupun saya nggak jadi apa-apa, tapi kalau ada yang undang, saya datang lah. Makanya saya lihat nggak ada Pondok Pinang nih. Ada lagi siapa itu? Tukangan. Pertukangan. Saya rajin lah ke perguruan kecil asal diundang. 2 kalam udah 1000 ya. Sekarang karena corona. Jadi itu saja yang saya pesan. Coba setelah ini tolonglah bikin buku Putra Betawi. Tolonglah diinventarisir Bang ya. Ayolah saya sama Pak Norowi, sama Pak Wisnu, Pak Bambang, saya mau minta waktu menghadap gubernur. Kasih ini cerita Putra Betawi dari awal sampai sekarang. Karena ada anggaran untuk budaya Betawi. Itu saya yang perjuangkan itu bisa. Yang pernah dapat biaya itu adalah Bamus Betawi. Tapi ingat, Bamus Betawi pecah jadi 2. Itulah Bamus Betawi waktu saya yang mendirikan itu tahun 82, itu hanya ada 25 organisasi termasuk arisan. Sekarang itu Bamus Betawi udah 100 lebih. Kemajuannya sih nggak kelihatan karena dia bikin organisasi baru namanya apalah gitu. Lakinya jadi ketua, bininya jadi sekretaris, keponakannya jadi bendahara, komplit.
pada ngadep kemana-kemana minta. Itu aja terjadi. Nah sekarang waktu saya mimpin BAMU, saya jadi ketua dewan masjid itu sampai 5 miliar dananya. Sekarang kalau pecah 2 karena ada niat yang lain gitu. Kalau kita niatnya ibadah aja Pak, jadi ketua IPSI apa ibadah, asal kita niat baik insya Allah. Jadi jangan niat ya. Si ibu tuh terang ada lampunya situ kan. Oh saya matiin lampu ibu lah biar ibu gelap, saya yang terang sendiri, ya kan? Jangan. Kalau memang kita berbuat baik dimanapun kita terang, betul nggak? Asal kita berbuat baik. Tuh kebaikan tuh banyak manfaatnya. Kalau mau cerita ke Cipayung ke rumah saya. Dulu saya alhamdulillah nggak punya duit telepon Bang Narwi. Sekarang udah lama gue nggak perlu telepon. Gue mau punya duit sekarang. Bener, ikuti saya lah. Tahu 40 negara saya bangun IPSI nggak ada uang negara. Karena kita pakai uang negara itu kalau kita salah menggunakan dosa. Bener. Saya bersih, alhamdulillah berkah Habib Umar bin Hud Al-Atas di Cipayung. Amin. Bener, silakan datang Cipayung kalau mau. Jangan kaget nanti. Ya jadi itu dari saya. Saya niat segera Mas Bambang bikin riwayat disingkat kita harus gubernur untuk kita minta dana pembinaan lah gitu. Saya tahu perguruan itu masing-masing mana Satya Baja pernah dapat duit dari wali kota? Nah, semuanya kita boleh nuntut nanti, makanya kalau itu ada, ayolah kita bagi rata aja ke perguruan. Tapi juga ya, nanti harus kita udah insya Allah dah, yuk kerja aja dengan jujur, berkah. Amin. Nah sekarang saya buka sedikit terakhir dalam 5 menit ada pertanyaan. Kemudian dituliskan Bang Harawi. Ada yang mau nanya gitu, ibu mau nanya bini saya berapa itu? Silakan kalau ada di Cipayung. kalau ada mau nanya. Di Cipayung di rumah bapak kan dia cerita, lo tahu. Oh tahu. Tapi itu dulu yang sekarang Jangan kan belum. ceritain lagi ya. Belum ada yang baru lagi mau ceritain. Silakan ada mau nanya nggak apa-apa. Silakan ada mau tanya. Jadi Anda beribadah aja, niatnya untuk ibadah, memperbanyak. Bayangin, kehidupan yang paling bagus dalam Islam silaturahmi. Bayangin, berapa pun saya tahu di sedunia. Begitu kentalnya persahabatan itu disilat ya. Waktu saya dapat budaya dari UI itu, dekannya minta, bisa nggak ditampilkan pesilat asing? Bisa nggak? Ya harus, kalau saya mau irit ongkos, saya undang Singapura, Malaysia, Brunei, kan asing ya? Tapi yang hadir bukannya kita sama nggak? Begitu datang Presiden Prancis, Uzbekistan, suaranya geger UI, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya menyenangkan UI. Kalau you mau lihat di YouTube ada, cari aja situ. Oke, jadi nggak ada yang pernah ya? Ya syukur deh. Baik, itu aja yang saya katakan. Saya bergembira walaupun kita musim corona gini, tapi kita masih ada niat. Saya sendiri dari Cipayung tadi sengaja untuk hadir, pengen silaturahmi. Jadi cara saya satu terakhir,
Kalau Anda mau memimpin IPSI, kalau you mau sukses, you harus turun ke bawah. Waktu saya jadi ketua IPSI DKI, saya nggak ngerti itu organisasi IPSI, karena dulu waktu kecil kakek saya dari Rempoa itu namanya main pukulan gitu. Iya kan? Tahu, saya asinter. Saya jadi ketua IPSI nggak ngerti apa-apa. Tahu, saya perintahkan itu. Dandim, aku minta laporan IPSI yang lengkap. Itu udah selesai. Itu udah nama, alamat, apanya, berapa jumlahnya, kumpul. Udah kumpul, saya datang. Pertama saya datang ke utara. Kenapa utara? Karena saya lahir di Priok, di Koja. Nggak dulu begini bang, perhatikan, Tigor. Dulu kan kodem-kodem itu kan hebat ya. Sekarang dia kalah sama polisi. Iya. Dulu dem berapa yang hadir? 100 pak. Oke. Siapin nasi bungkus. Lengkap semua. Tanya, utara mau nggak silaturahmi? Tahun 79 terus tahun dari kita IPSI DKI. Silaturahmi di mana? Istora Senayan. Siapa yang hadir? Ada nggak? Ada ikut ya? Tahun 9 datang ke utara, berapa bisa? 2.500 pak. Senang deh gitu. Akhirnya dia minta apa? Transportnya apa? Wah pusing juga pak. Nyewa bus gak ada duit. Telepon kodim, telepon ke kepala dinas kebersihan DKI. Aku pinjam truk sampah. Dulu truk sampahnya nggak kayak sekarang ya. Kayak truk biasa gitu. Waduh, bangun truk sampah tuh anak-anak tuh pakai bendera ini semangat itu. Nah, itulah membangun semangat. Oke, terima kasih. Kita lain kali lagi barangkali. Kalau corona udah selesai, marilah kita dengan perguruan itu lebih aktif lagi membangun olahraganya ya. Karena apa? Karena olahraga kita masih unggul nomor 1. Jangan sampai nanti kita jadi ranking nomor berikutnya. Sebagai contoh ini, SEA Games terakhir di Jakarta ya, Indonesia dapat 9 emas. Vietnam yang belajar dari kita semua itu dapat emas 6. Juaranya siapa? Indonesia. Cuman juara yang 9 itu yang olahraga hanya 3. Kalah sama Vietnam kita olahraga. Yang lain itu seni. Kenapa saya tampilkan seni? Karena kalau olahraga aja kaidah silatnya nggak kelihatan kan? Nggak ada kan? Tapi kalau tunggal, dia pakai pakaian daerah, ya kan? Ya kan? Lengkap. Nah, baru itu budaya nampak itu. Kenapa saya bikin tunggal ganda regu gitu, supaya kelihatan. Sekarang ini ramai di luar ada silat bebas ya. Pernah lihat? Itu PBSI harus turun tangan tuh, harus diprotes itu. Jangan pakai nama silat kalau nggak ada kaidah silat. Itu kalau orang berantem aja. Iya kan? Kalian protes itu nggak boleh. Itu adalah. Iya. Harus itu. Ini memang PBSI ya sedikit ada ini ya. Karena memang pemimpinnya udah menjadi pejabat, jadi repotan juga kali ya. Mudah-mudahan kalau you punya calon PBSI nanti usulkan aja siapa yang layak. Kalau saya sih menganjurkan Pak Prabowo udah jadi Menhan ya. Jangan sampai dia di reshuffle menjauh, kasihan. Ya kan? Salah satu aja deh, mau jadi Menhan apa jadi IPSI gitu aja. Gak bisa dua-dua deh, ya kan? Orang keduanya juga sama ya. Jadi menteri juga. Saya sih pengennya sih, usul saya dalam hati gitu sama Bang Narwi, Edi Prabowo udah, karena dia bekas update tuh. Update Jawa Barat, bagus. Hanya memang
mudah-mudahan aja bisa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Edi yang Malaya, banyak wejangan yang kita terima. Mudah-mudahan itu menjadi guru buat kita. Tapi tidak kalah pentingnya juga di sini ada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Narawirawan SE sebagai penasehat PPS Putar Betawi. Mudah-mudahan ke depan pengurusan politik tetap ada di PPS Putar Betawi. Dan kita minta wejangan juga dari beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan Babe Edi, cikal bakal pencaksilat Republik Indonesia, bahkan pemimpin silat dunia yang diakui. Kita doain mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan tetap menjadi panutan kita. Amin. Yang kedua, Dr. Wisnu yang kita hormati, Ketua PPS Putra Betawi yang baru, dan Mas Bambang ada di sini juga, Babe Uci yang saya hormati, serta saudara-saudara saya dari PPS Putra Betawi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa siang ini kepada kita diberikan nikmat. Yang pertama, izin Allah kita bersilaturahim di tengah pandemi seperti ini. Mungkin hampir sama lah kalau umur kita gitu. Saya juga nggak sedikit umur kita, Babe Uci. Hampir 70 juga saya. Masih muda. Kita 90. Oh iya, tahun 90. Kita hampir 70 kan. Kita tahu Dr. Wisnu berapa? 50. Hampir 60. Jadi 10-10 kan. Intinya kita bersyukur sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini bawa berkah buat Amin. kita. Bawa berkah buat kita sekalian, dan juga berkah buat organisasi yang kita cintai, yang kita selama ini kita banggakan. Yang kedua, kaitan dengan PPS Putra Betawi sudah barang tentu saya pribadi bangga, karena ketika kita di PBIPSI itu perguruan tradisional, itu yang diakuin kan PPS Putra Betawi. Kayaknya ada suara satu gitu. Jawa Barat juga satu ya, yang lain nggak ada. Jadi ini yang harus kita bina. Kebanggaan itu sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kita. Walaupun selama ini ya kita juga agak kehilangan obor, sebab Ketua PBIPSI DKI Jakarta nggak dilantik-lantik. Padahal Babe Edi yang nunjuk. Bang Bim itu nggak ngerti soal silat atau nggak ngerti gimana, kita jadi bingung ya. Dia minta sama Babe, mestinya orang lain yang minta, Babe nggak kasih kan begitu. Akhirnya semuanya tunduk sama Babe gitu. Tapi tadi bukan soal kehilangan arah, tapi memang di dalam organisasi ini ada organisasi tunggal tadi, PBIPSI, kemudian ada IPSI provinsi dan lain sebagainya. Bahkan kalau Babe kan sudah meng-create
IPSI dunia, persilat, persaudaraan silat antar bangsa. Babe yang lihat tadi. Kalau soal nggak pakai duit negara, memang betul. Karena kecintaannya Babe ini kan duitnya sendiri dia pakai kemana-mana itu. Minta. Iya. Tapi kan tadi minta juga kalau orang bilang, wah ini perlu kan begitu. Minta. Iya dokter. Iya. Jadi gitu. Baiklah. Saya rasa untuk siang ini yang pertama saya sampaikan selamat datang Dr. Wisnu. Bersama-sama kita, mari kita gabungin lagi ini perahu besar ini gitu, dengan hati yang bersih, silaturahmi yang tujuannya tadi melestarikan dan mengembangkan. Yang pertama adalah silat sebagai budaya, silat sebagai olahraga, dan silat sebagai bela diri. Tiga ini itu harus kita lestarikan dan kita kembangkan. Bagaimana caranya agar supaya kita unggul dari yang lain dari tiga hal itu. Nah, saya sih percaya sama Dr. Wisnu nanti akan memimpin. Ya kalau ada umur sih ya saya nyampur lagi deh gitu kan. Nyampur lagi. Harus ada Babe Uci juga di. Tadi Bang Pipin teleponannya juga. Iya, Bang Pipin. Cuman dia manggilannya bukan Nahrawi, sebab nama kecil. Mat, aneh nggak bisa datang, Mat. Dia panggilnya Mamat aja, sebab nama saya Mamat waktu kecil. Jadi ganteng dia saya dipanggil. Nggak bisa datang, tapi anak sehat gitu. Itu ntar anak sampein. Nah, jadi kecintaan saya tidak akan pudar sama PPS Putra Betawi. Amin. Itu aja, paling nanti kita bangunin bagaimana rasa memiliki kita. Kalau bahasanya Pak Harto apa meluhan dan ya. Jadi rasa memiliki. Sebab dengan memiliki itu yang Babi contohin tadi, naik bis lah pakai buka baju pesilat gitu kan. Kan Babi bilang pakai itu biar orang tahu lu pesilat. Soal dicoba kalah, besok balik lagi ke pesilat. Soal dulu gitu. Itu jadi memang yang pertama kita kembangkan, mari rasa memiliki. Karena dari memiliki itu nanti kita mesti bangga PPS Putra Betawi. Organisasi lain boleh nggak apa-apa berjalan sama kita, apalagi yang berbau Betawi. Kalau bisa nanti kita rangkul. Memiliki, bangga, dan yang terakhir kita bertanggung jawab atas nasib dan keberlangsungan Putra Betawi ini. Jangan masa bodoh, gitu kan? Saya rasa itu aja. Sekali lagi selamat, Dok. Dan Babe juga sehat terus. Amin, amin, amin. Biar kita dikasih tunjuk terus. Bagaimana caranya bisa 90? Ini mau cetung apa ini? Ya kan? Kita belum bisa. Belum berani, bukan belum bisa ya Uci ya. Baiklah itu aja. Terima kasih. Sekali lagi salam keluarga buat yang di rumah. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kolonel Nahrawi atas sambutannya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekarang penandatanganan surat mandat yang akan ditandatangani oleh Pak BRI diserahkan kepada Pak Dr. Wisnu Ketua Umum Ngaru. Mohon izin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Bapak Haji Dedi Sudadi SE selaku Ketua Umum PPS Putra Betawi sejak tahun 1990 telah menyerahkan mandat selaku Ketua Umum PPS Putra Betawi kepada pemberi mandat Bapak Pencaksilat Dunia, Pembina PPS Putra Betawi dan sesepuh PPS Putra Betawi, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Mustafa
Haji Edi M. Narapraya. 3. Sehubungan dengan kekosongan jabatan Ketua Umum PPS Kota Betawi tersebut telah mendengarkan dan mempertimbangkan pada sesepuh pimpinan anggota PPS Kota Betawi memberikan mandat kepada Dr. Haji Agastya Wisnu Wardana SPPD KGEH Finasim Ketua Umum Perguruan Silat Cilamba, jabatan terbaru sekarang menjadi Ketua Umum PPS Putra Betawi. 1. Untuk melaksanakan tugas kelangsungan pengurusan sebagai Ketua Umum PPS Putra Betawi dan menyusun pengurusan PPS Putra Betawi yang baru. 2. Dengan dikeluarkannya surat mandat ini, maka PPS Putra Betawi dapat berjalan sebagai umum mestinya. Surat mandat ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Jakarta pada hari tanggal Rabu 4 November 2020. Pembina PPS Putra Betawi selaku pemberi mandat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Edi M. Narapraya. Langsung diberikan kepada Dr. Wisnu menerima pemberi mandat. Dr. Wisnu, saya amanatkan Putra Betawi kepada Anda. Terima kasih, Bapak. Ya, jadi Ketua Umum PPS Putra Betawi yang baru adalah Dr. Wisnu. Insya Allah setelah ini selesai kita akan nyusun pengurusan. Jadi nanti saya minta teman-teman siapa nama dari perguruan Anda yang akan duduk di pengurusan, saya minta 2 nama dari perguruannya. Nanti ditulis satu kertas diserahkan dengan Bapak Bawon. Nanti kita akan mengurus semua pengurusan. Setelah itu kita akan membuat surat kepada PBMC untuk supaya bisa dilantik ke pengurusan yang akan datang. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua Umum PPS Putra Betawi yang baru, Dr. Wisnu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Silat Dunia, Mantan itu. tapi tetap sekaligus pembina SUSI maupun pembina PPS Putra Betawi, Bapak Mayor Jenderal Haji Dr. Honoris Causa Edi Wisnu Narapraya. Yang saya hormati sebagai penasihat Putra Betawi, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli. Yang saya hormati Haji Uci sebagai sesepuh Putra Betawi,
Pak Bambang sebagai sekretaris umum, Kang Bawor yang juga membantu Pak Dedi di urusan kesekretariatan, dan juga para abang Pak B dari perguruan yang tergabung dalam Putra Betawi. Pertama-tama saya bingung ya, saya jujur aja, karena bagi saya Putra Betawi adalah sesuatu yang besar. Memang betul saya bersahabat baik dengan Pak Dedi dan bersama-sama beliau selama almarhum Haji Mamak ya, Haji Ahmad Gunawan masih hidup, saya juga bersahabat. Sehingga saya kenal bagaimana Putra Betawi. Terus tiba-tiba akhir bulan yang kemarin ada utusan dari 6 perguruan yang mewakili USI dan Putra Betawi menghadap saya di tempatnya Bendahara Umum Perguruan Silat Sinambang, di mana saya berkiprah, Pak Saimo. Mereka datang menyampaikan permintaan tulus agar saya bersedia untuk duduk sebagai menggantikan posisinya Pak Haji Dedi Suryadi sebagai Ketua Umum Putra Betawi. Saya berpikir bahwa ini amanat terlalu besar bagi saya. Karena apa? Diri saya merasa cukup lah, karena memimpin perguruan silat Sinambang juga saya diamanatin baik almarhum guru saya Haji Harun Ahmad maupun adik beliau yang juga sudah meninggal, Haji Abdul Aum. Sekarang harus diminta memegang Putra Betawi. Tapi setelah saya menyampaikan, dan saya terus terang, saya bukan milik saya sendiri. Saya harus minta izin pada teman-teman sahabat saya di Sinambang. Boleh tidak saya? Ya alhamdulillah ada saksinya 6 perguruan silat itu menyatakan dari Sinambang tidak keberatan saya ke Putra Betawi. Maka saya menerima amanat itu, hingga minggu lalu saya hari libur ya, hari Kamis itu saya menghadap ke Bapak Izin Dalam Raya kediaman beliau di Cipayung untuk menerima tanggung jawab sebagai Ketua PPN Putra Betawi. Singkat, saya akan menyampaikan ada 3 hal yang akan saya kerjakan sebagai laporan saya kepada Bapak Izin Dalam Raya maupun Pak Izin Lambi, Pak Dedi Rici. Pertama adalah tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Edi Dalam Raya maupun Pak Nawawi Lambi. Pertama, bagaimana kita membangun lagi atau membangunkan kembali Putra Betawi. Kalau orang Betawi punya 3S ya. S pertama adalah orang Betawi harus bisa sholat, kedua sholawat, dan ketiga harus bisa silat. Kalau saya dalam Putra Betawi, pertama kali adalah kita harus solid. Kita bersama-sama, kita bersatu membangun kesatuan. S pertama. S kedua adalah apa? Solidaritas. Kita saling bantu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Dalam Raya maupun Pak Nawarani jelas. Karena kita harus menjalankan 3: silat sebagai budaya, silat sebagai olahraga, silat sebagai bela diri. Nah, kita di Putra Betawi banyak potensi-potensi yang belum digarap untuk olahraga. Saya melakukan pada Pak Edi, Pak Nurul, saya diminta waktu itu oleh Kemenpora Pak Nurul. Iya. Saya sebagai dokter pelatih kepala di Asian Games. Jadi saya mendampingi atlet selama 2 minggu saya di Cirebon. Iya. Saya merubah cara makan, cara itu. Kenapa? Ternyata dia bikin kita stamina. Karena kebetulan latar belakang saya seorang dokter dan saya ahli pencernaan ya. Saya kerjanya perokok orang, khususnya dalam dunia orang lewat atas maupun lewat bawah. Jadi jenis makanan apa yang menyebabkan atlet itu ambruk saya tahu persis. Yeah. Saya larang, tidak boleh makan Indomie dan tidak boleh makan nasi padang. Kalau Anda sering bertanding, nggak bertanding tadi silahkan. Karena apa? Itu nyangkut di perut atau di usus itu hampir 3 jam. Diafragma Anda nggak bisa bergerak. Bagaimana bisa tarik nafas untuk Anda bisa nendang? Bagaimana Anda bisa nangis, bisa sapuan kaki kalau itu perut Anda bermasalah?
Jadi walaupun saya belum resmi ya, tapi saya mewakili karena saya diminta dari perguruan silat Bapak Nurul. Iya. Jadi tadi saya juga mewakili sebenarnya Putra Betawi untuk berkiprah di Asian Games. Tadi kita bicara solidaritas. Yang ketiga adalah bagaimana kita sukses dan santun. Sukses di sini pertama harus menjadikan silat Betawi itu menjadi tuan di tanah Betawi. Kenapa? Anak saya nomor 2, sarjana psikologi. Karena sekolahnya nggak ada itu, mulai dari SD, SMP, SMA, dia tahunya taekwondo. Dan saya kelas 1 merah taekwondo. Karena di sekolahnya SD negeri di Pondok Labu. Sayang kan? Bapaknya yang ngurusin silat tapi anaknya sabuk merah naik pondok. Anak saya yang bungsu yang kemarin baru lulus wisuda sarjana teknik ITS malah ngerti yang Muay Thai. Ya kan, lucu gitu kan di keluarga saya ya. Nah, sukses yang kedua adalah kita mengurus tadi Pak Edi sudah menyampaikan itu, kita mendorong lagi supaya silat itu menjadi mata pelajaran muatan lokal di sekolah dasar maupun SMP kita atau SMA. Dan itu perlu bareng-bareng semua perguruan. Kalau diserahkan perguruan saya, Sinama nggak mampu. Atau diserahkan pusat Jakarta, tempatnya Bapak Ruci nggak mampu ya kan. Dari Purbakala nggak mampu, tempatnya Bang Basir Bustomi juga nggak mampu ya. Untuk Beksi Merah akan nggak mampu. Harus kita semua nanti akan turun ke sekolah-sekolah ya, baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi sukses untuk besar. Sukses yang ketiga adalah sukses prestasi. Apa? Menciptakan atlet-atlet yang untuk bisa berkiprah. Jangan dari tingkat DKI, kalau bisa tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat dunia. Ya saya seperti yang diarahkan pada beliau di Cipayung, kalau bisa kita mengirimkan dari Putra Betawi pelatih-pelatih ke Eropa. Ya kan? Pada waktu hari ulang tahun beliau di Padepokan yang lalu, beberapa perguruan silat dari Eropa minta, bisa nggak dari kita mengirim pelatih-pelatih untuk membantu mereka mengembangkan silat di Eropa? Itu tantangan ya. Dan yang selanjutnya kalau tadi sukses, yang terakhir tetap kita santun. Karena saya tahu orang Betawi itu adalah santunnya tinggi. Dia egaliter, dia menghargai semua orang. Mudah-mudahan dengan tadi prinsip saya 3S yang kita akan pegang sama-sama, solid, ya, solider, dan juga kita sukses sekali santun. Mudah-mudahan Putra Betawi sebagaimana harapan baik Pak Edi Napraya maupun Pak Nahrul Lafi, ke depan kita bisa maju, besar, berkembang, dan kita menjadi contoh perguruan silat yang lain. Karena kita tidak sebagai perguruan tunggal, tapi campuran dari begitu banyak perguruan silat. Satu pesan dari saya kepada semuanya, dari Pak Edi, Pak Nahrul Lafi, dan Mbak Uji, ya, teman-teman perguruan. Saya mensipir pidato daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena saya adalah orang yang mencoba meneladani. Apabila saya berbuat tidak benar atau kurang pas untuk persilatan, datangi saya, tegur saya, nasihati saya. Kalau perlu, luruskan dengan golok sekalipun nggak masalah. Kenapa? Supaya saya tidak tersesat. Karena saya takutnya apa? Pertanggungjawaban ini saya sudah bilang Pak Bambang, memegang ketua PPS Putra Betawi tidak hanya urusan dunia Pak Ronaldi, tapi saya bertanggung jawab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berat. Jangan sampai gara-gara dengan saya malah Putra Betawi tidak berkembang. Ya. Akhirul kalam, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak saya, Pak Edi Napraya, Pak Nahrul dan Uji maupun teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Tapi sekali lagi, marilah kita sama-sama ke depan bergandengan tangan, membangun membesarkan Putra Betawi sebagai kumpulan perguruan silat dan sebagai perguruan silat yang maju, modern, berkembang dan berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum atas ketua yang baru, Dr. Wisnu. Mudah-mudahan ke depannya apa yang diharapkan oleh kita semua
berjalan dengan lancar dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa amrika wa hatmi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bismi Allah ma sha Allah la yasrifu ila Allah. Bismi Allah ma sha Allah la yasrifu ila Allah. Bismi Allah ma sha Allah ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismi Allah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru kita Bapak Putri Sanusi dan juga Ketua Putra Betawi Pak Dr. Wisnu. Alhamdulillah di Taman Mini Indonesia Indah ini di Padepokan ya telah dilantik, telah ditetapkan untuk Ketua Putra Betawi dan juga Pusaka Jakarta. Bersama-sama Putra Betawi akan membangun Putra Betawi agar tetap jaya dan mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Putra Betawi, alhamdulillah. Allahu akbar. Putra Betawi jaya. Putra Betawi jaya.